Perkenalkan, nama saya Igede Gumang Sindi Gunawan, NIM 2023-222-01002. Di sini saya akan mempresentasikan metode pelaksanaan struktur atas jembatan Tayan. Efisiensi pelaksanaan jembatan. Perencanaan jembatan sangat penting, terutama dalam membentuk jenis jembatan yang tepat dan metode pelaksanaan yang sesuai. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat, dan aman sangat membantu penyelesaian proyek konstruksi. Tujuan penelitian: mengetahui metode pelaksanaan dan penjadwalan yang efisien untuk struktur atas jembatan Tayan. Metode pengambilan dan pengolahan data perencanaan jembatan Sungai Tayan. Analisis metode pelaksanaan jembatan Tayan. Analisis data menunjukkan variasi metode pelaksanaan berdasarkan tipe jembatan. Yang pertama, jembatan 1 atau simple girder, menggunakan metode balance cantilever erection with cranes. Jembatan 2 atau pendekat utara atau selatan. Simple girder menggunakan metode yang sama dengan jembatan 1. Steel girder menggunakan metode balance cantilever erection with lifting frames. Jembatan 2. Bentang atau tama, pelengkung baja menerus menggunakan metode full temporary support. Penghubung vital Kalimantan, jembatan Tayan, sepanjang 1.420 meter, mengatasi kendala Sungai Kapuas yang lebar di Jalan Trans Kalimantan Lintas Selatan. Berikut adalah peta lintasan Kalimantan dan peta lokasi jembatan Tayan. Terletak 112 km dari Pontianak, jembatan ini akan meningkatkan transportasi darat dan mendukung pengembangan ekonomi sosial serta budaya di Kalimantan. Metodologi proyek konstruksi. Proyek konstruksi melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang matang sangat penting untuk alokasi sumber daya dan pengendalian yang efektif. Yang pertama, siklus proyek. Kegiatan berlangsung dari awal, meningkatkan ke puncak, lalu menurun dan berakhir. Yang kedua, faktor biaya. Pertimbangan utama karena investasi besar dan rentan risiko kegagalan. Yang ketiga, dinamika kegiatan. Setiap proyek memiliki pola tertentu yang membedakannya dari kegiatan rutin. Metode pelaksanaan jembatan beton bertulang. Berbagai metode digunakan untuk konstruksi jembatan beton bertulang, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek. Yang pertama, unit pracetak. Dibuat di luar lokasi dengan mutu seragam, seperti papan lantai dan gelagar. Yang kedua, core inside. Pengecoran di lokasi menggunakan perancah yang stabil dan kuat. Yang ketiga, plat lantai. Acuan lantai dapat dilepas atau ditinggal dengan perhatian khusus pada pengecoran. Yang keempat, pembentukan rongga. Rongga untuk kabel pos tensioning, fasilitas umum, atau meringankan bangunan. Metode pelaksanaan jembatan gelagar komposit dan rangka baja. Pemasangan jembatan komposit dan rangka baja memerlukan tahapan khusus untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur. Gelagar komposit. Yang pertama, pemasangan gelagar baja dan pengecoran lantai. Yang kedua, dapat menggunakan perancah atau peluncur. Yang ketiga, chamber harus sesuai untuk
keamanan. Yang keempat, komposit berfungsi setelah beton mengeras. Rangka baja. Yang pertama, pemasangan struktur rangka baja, perletakan, perakitan, peluncuran. Yang kedua, bahan dapat baru atau pernah terpasang. Yang ketiga, metode cantilever, perakitan awal dengan peluncuran atau perakitan bertahap. Metode pelaksanaan jembatan khusus. Jembatan kabel stain dan suspension memiliki metode pemasangan yang unik dan kompleks. Yang pertama, jembatan kabel stain. Kabel ditarik dari struktur jalan ke pilon tunggal. Selubung dipasang setelah kawat prategang atau kawat prategang setelah diselubung HDPE terpasang. Yang kedua, jembatan suspension. Kabel melintas di atas sungai atau laut. Lantai jembatan digantung pada kabel. Memiliki dua tower tinggi sebagai penyangga. Tahapan pemasangan tower, kabel, dan girder. Inventarisasi kegiatan proyek jembatan Tayan. Proyek jembatan Tayan dibagi menjadi beberapa kelompok pekerjaan utama untuk mempermudah analisis dan pelaksanaan. Jembatan pertama, menghubungkan jalan pendekat sisi utara dengan Pulau Tayan. Yang kedua, pekerjaan pierhead. Yang ketiga, pekerjaan struktur balok baja komposit. Yang keempat, pekerjaan finishing. Jembatan 2. Yang pertama, menghubungkan Pulau Tayan dengan jalan pendekat sisi selatan. Yang kedua, pekerjaan pierhead. Yang ketiga, pekerjaan struktur balok baja komposit menerus atau plate girder. Yang keempat, pekerjaan struktur pelengkung rangka baja menerus. Dan yang kelima, pekerjaan finishing. Kesimpulan, pilihan metode pelaksanaan. Pemilihan metode pelaksanaan jembatan Tayan didasarkan pada tipe jembatan dan kondisi lapangan, menyeimbangkan efisiensi dan keamanan. Jembatan pertama dan kedua atau pendekat. Metode balance cantilever erection wide cranes atau lifting frame cocok untuk balok precast atau baja rakitan. Produktivitas tinggi namun biaya sewa crane mahal. Jembatan 2. Bentang utama. Metode full temporary support dipilih karena jarak pierhead yang jauh, menggunakan peranca dan temporary tower untuk keamanan, meskipun membutuhkan waktu lebih lama dan kondisi tanah yang baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.